Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 3.000 api yang membakar. Xin Lan tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengambil nafas lembut, mengatur pikirannya, dan akhirnya berkata, sebenarnya, petunjuk tentang api surgawi yang saya sebutkan ini terkait dengan Menara Pil. Klan saya pernah memegang kursi penatua di Menara Pil. Karenanya, saya juga mengetahui beberapa informasi yang terkait dengannya. Menara Pil lagi? Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Jika api surgawi ada di tangan Menara Pil, bagaimana mungkin dia bisa merebutnya? Menara Pil bukanlah Akademi Jianan. Itu pasti tidak akan membiarkan api surgawi jatuh ke tangan orang lain. Xiao Yan mungkin tidak menyadari kekuatan pasti dari Burning Flame Valley, tetapi setelah beberapa tebakan yang tidak jelas, dia setidaknya tahu bahwa Burning Flame Valley tidak sekuat Pil Tower. Oleh karena itu, bukankah dia harus memilih untuk menyinggung Menara Pil yang lebih kuat? Jika ini masalahnya, dia lebih suka menempatkan niatnya di Burning Flame Valley. Segalanya akan sedikit lebih mudah seperti itu. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. 9 naga api petir mungkin merupakan pusaka dari Burning Flame Valley dan bisa dianggap sebagai benda yang dimiliki. Namun, api surgawi yang saya sebutkan saat ini tanpa pemilik meskipun terkait dengan Menara Pil. Selama Anda memiliki kemampuan, siapapun yang ditakdirkan bisa memilikinya. Bahkan Menara Pil tidak akan keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun, Pil Tower bukanlah Burning Flame Valley. Mereka memiliki posisi yang sangat istimewa di benua itu. Xin Lan menjelaskan setelah merasakan pikiran di dalam hati Xiao Yan. Kerutan Xiao Yan sedikit rileks. Dia menatap Su Qian di samping. Hanya setelah melihatnya mengangguk sedikit, Xiao Yan berkata, lebih jelas tentang ini. Selain itu, karena Anda tahu tentang semua ini, Anda juga harus tahu seperti apa api surgawi itu, kan? Kakak Xiao, kamu bisa yakin. Xin Lan percaya bahwa api surgawi di dalam Menara Pil pasti akan menarik minat Anda. Xin Lan tertawa. Dia segera mengangkat dagu putih saljunya dan berkata, bolehkah aku bertanya apakah kakak laki-laki Xiao pernah mendengar tentang 3000 Burning Flame? Api 3000 terbakar. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar nama ini. Ekspresi panas tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Saat ini, dia bisa dianggap sebagai alkemis tingkat 6 asli. Oleh karena itu, pemahamannya tentang banyak api surgawi di peringkat api surgawi tidak kurang seperti saat itu. Dia secara alami tahu sedikit tentang 3000 Burning Flame ini. The 3000 Burning Flame juga disebut 3000 Star Burning Flame. Itu peringkat 9 di peringkat api surgawi. Jika seseorang membicarakannya, itu adalah 2 posisi lebih tinggi dari Bone Chilling Flame, Yao Lao. Api surgawi semacam ini sangat halus dan sulit ditemukan. Ini karena ia tidak ada di bumi, melainkan terbentuk di bintang-bintang yang jauh. Teks kuno mencatat bahwa api perak akan jatuh dari langit ketika api 3000 terbakar terbentuk, tanah dalam jarak 1000 km akan berubah menjadi debu, siang tidak dapat dibedakan dari malam, bintang-bintang tidak akan muncul, dan matahari tidak bisa bangkit. Karena itu ada di dalam bintang-bintang, di mana orang-orang biasa mengalami kesulitan besar untuk mencapainya, waktu 3000 api yang membakar bisa ada biasanya sedikit lebih lama daripada api surgawi lainnya. Oleh karena itu dibiarkan cukup untuk berkembang. Oleh karena itu, sebagian besar dari 3000 api pembakaran yang ditemukan milik sejenis makhluk alam yang luar biasa cerdas. Bahkan jika seseorang dapat menemukannya, sangat sulit untuk menangkapnya.
Tentu saja, hal yang paling menarik bagi Xiaoyan bukanlah peringkat tinggi dari api-api 3000 ini. Sebaliknya, itu karena api surgawi semacam ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan istimewa. Itu adalah konstitusi 3000 bintang yang legendaris. Tentu saja, ini adalah nama yang lebih bagus untuk menyebutnya. Sebagian besar ahli yang telah bertarung dengan seseorang yang memiliki api pembakaran 3000 ini akan menyebutnya sebagai tubuh yang tidak mati. Jenis nama yang tidak biasa ini terutama karena 3000 Burning Flame ini mampu memungkinkan orang yang memilikinya memiliki kekuatan hidup yang luar biasa ulet. Seseorang akan menjadi seperti binatang kecoa setan yang paling menjijikkan di antara binatang ajaib, mampu pulih dengan cepat dari cedera seseorang terlepas dari jenis serangan intens yang dideritanya. Selain itu, yang terbaik adalah jika seseorang benar-benar membunuh seseorang dengan tubuh abadi saat mereka terlibat dalam perkelahian. Jika tidak, selama pihak lain masih memiliki nafas yang tersisa, mereka akan sekali lagi menjadi naga dan harimau yang hidup. Kecepatan pemulihan ini tergantung pada keseriusan cedera seseorang. Oleh karena itu, jarang ada orang yang senang menjadi musuh hidup dan mati dengan seorang ahli yang memiliki 3000 Burning Flame. Bagaimanapun, terlepas dari siapa itu, seseorang akan mengalami kesulitan makan dan tidur dengan damai jika memiliki musuh yang memiliki kekuatan hidup yang sekuat Magical Beast. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa seseorang akan benar-benar menjadi orang yang tidak akan pernah mati jika memiliki api-api 3000. Kadang-kadang, seseorang mungkin menderita beberapa luka yang terlalu serius sehingga api 3000 terbakar mengalami kesulitan penyembuhan. Contohnya termasuk hati seseorang, kepala, delel. Jika titik-titik fatal ini menderita luka yang mematikan, bahkan api 3000 yang membakar akan kesulitan menyembuhkan mereka. Ini terutama terjadi jika mereka bertemu dengan seorang ahli yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Pihak lain kemungkinan besar tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun untuk pulih dan akan langsung melenyapkan mereka. Pada saat itu, apapun, tubuh abadi, tidak akan berguna sedikit pun. Karena itu, siapapun yang memiliki 3000 Burning Flame akan memiliki kekuatan hidup yang akan berubah menjadi sesuatu yang sangat panjang. Poin ini tidak diragukan lagi akan memiliki daya tarik yang besar bagi siapapun. Bagaimanapun, semua orang akan senang mendapatkan jaminan hidup yang lebih sempurna. Xiaoyan tidak terkecuali sampai saat ini. Senyum di wajah Xinlan semakin lebar saat melihat ekspresi Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, "Itu benar, itu adalah api 3000 pembakaran yang menduduki peringkat 9 di peringkat api surgawi. Apakah kakak laki-laki Xiao tertarik padanya?" Sepertinya ada manusia yang tertarik padanya. Xiaoyan tidak menyembunyikan minatnya pada 3000 Burning Flame. Dia tersenyum dan berkata, "Namun, jika 3000 api yang terbakar ini ada di dalam menara pil, mereka pasti akan melindungi api surgawi yang langka dengan sangat baik. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya." Suqian di samping juga mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, sungguh layak menjadi menara pil. Ia bahkan memiliki api surgawi dengan peringkat seperti itu. Namun, seperti yang dikatakan Xiaoyan, bahkan jika Xiaoyan bisa merebut api surgawi yang langka dari tangan mereka, kemungkinan dia akan membangkitkan permusuhan mereka. Sejujurnya, 3000 Burning Flame mungkin langka, tetapi bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung menara pil karenanya. Bagaimanapun, kekuatan yang dimiliki menara pil di benua itu cukup besar. Bahkan gurumu saat itu cukup takut pada mereka meskipun belum menyetujui undangan dari menara pil untuk bergabung dengan mereka. Senyum di wajah Xiao yang sedikit ditarik setelah dia mendengar kata-kata Suqian. Dia tidak tahu banyak tentang menara pil. Namun, dia tahu bahwa mereka mengumpulkan alkemis top dari benua. Selain itu,
itu dianggap sebagai tanah suci bagi semua alkemis. Mereka pasti bukan faksi biasa. Membentuk permusuhan dengan mereka bukanlah keputusan yang bijaksana. Hei, Kakak Xiao tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Jika Anda mampu mengantongi 3000 Burning Flame, itu berarti Anda memiliki kemampuan untuk itu. Menara Pil pasti tidak akan membentuk permusuhan dengan Anda karena ini. Xin Lan tersenyum dan dengan lembut menjelaskan ketika dia melihat tingkah laku Xiaoyan. Ini karena 3000 Burning Flame hanya ditemukan oleh Pil Tower tetapi tidak ditundukkan oleh mereka. Sebenarnya, jika seseorang menghitung secara detail, Pil Tower menemukan 3000 Burning Flame beberapa waktu yang lalu. Selama periode waktu ini, para ahli dari Menara Pil secara alami berusaha untuk menundukkannya. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Sebagai gantinya, mereka semua berakhir dengan kerugian yang cukup ketika dihadapkan dengan pembalasan 3000 Burning Flame. Oleh karena itu, Menara Pil hanya bisa menggunakan metode penyegelan untuk sementara menyegel api 3000 pembakaran. Tentu saja, segel semacam ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Lagi pula, 3000 Burning Flame itu bukanlah makhluk biasa. Xin Lan merentangkan tangannya dan berbicara dengan sikap sombong. Xiaoyan perlahan duduk kembali di kursinya. Matanya mempelajari Xin Lan dan kemudian menunjukkan padanya untuk terus berbicara. Setelah kedua belah pihak terus berada dalam jalan buntu untuk jangka waktu tertentu, Menara Pil juga menemukan bahwa berusaha keras untuk menaklukkan api 3000 pembakaran ini, yang telah berevolusi hingga memiliki kecerdasan yang hebat, sangatlah sulit. Oleh karena itu, setelah beberapa diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk mendistribusikan kualifikasi untuk menundukkan 3000 api yang terbakar keluar. Xin Lan meringkuk bibirnya dan terus menjelaskan. Bagikan itu. Xiaoyan dan Suqian tercengang saat mendengar ini. Menara Pil ini benar-benar bersedia membiarkan orang lain menaklukkan api 3000 pembakaran ini? Tentu saja, ada beberapa batasan dalam distribusi ini. Setiap 30 tahun, benua Douqi akan mengadakan pertemuan pilkada besar yang memiliki pengaruh terbesar di dunia alkemis. Tentu, satu-satunya faksi yang memiliki kualifikasi untuk mengadakan pertemuan pilkada ini adalah Menara Pil. Xin Lan tersenyum sambil berbicara. Mengumpulkan pil. Xiaoyan bergumam di mulutnya setelah dikejutkan. Pil gathering ini bisa dianggap sebagai urusan besar yang jarang terlihat di benua Douqi. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua akan datang dan mencobanya. Mereka yang sukses secara alami akan terkenal di seluruh dunia. Hehe. Aku ingat gurumu pernah mendapatkan tempat juara dalam Pil Gathering saat itu. Pada saat itulah guru Anda secara bertahap menjadi orang yang sangat hebat di benua Douqi. Suqian tertawa saat dia menjelaskan. Xiaoyan sekali lagi tercengang saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa guru telah berpartisipasi dalam apa yang disebut Pil Gathering ini sebelumnya. Xin Lan di sampingnya terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera menatap Xiaoyan dengan heran. Berasal dari Central Plains, dia secara alami tahu dengan jelas apa yang diwakili oleh juara Pil Gathering musim ini. 3 kepala besar Menara Pil semuanya pernah menjadi juara Pil Gathering. Dia tidak berharap guru Xiaoyan menjadi hebat ini. Tidak heran dia bisa mendapatkan prestasi seperti itu di usia seperti itu. Apa yang disebut kualifikasi terdistribusi terkait dengan Pil Gathering ini? Xiaoyan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Ya, Xin Lan menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, selama seseorang masuk 10 besar dalam Pil Gathering, seseorang akan diberi hak untuk mencoba menaklukkan 3000 Burning Flame di atas hadiah kaya yang diberikan oleh Pil Tower. Berhasil atau tidaknya seseorang akan bergantung sepenuhnya pada kemampuannya. Oleh karena itu, jika kakak laki-laki Xiaoyan percaya diri, Anda dapat pergi dan berpartisipasi dalam Pil Gathering ini.
Ini adalah satu-satunya metode resmi untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas saat mendengar ini. Perasaan panas perlahan naik di dalam hatinya. Menjadi orang muda, hatinya memiliki harapan sombong untuk bersaing dengan para pahlawan di dunia terlepas dari seberapa tenang dia biasanya. Ini terutama terjadi ketika itu melibatkan daya pikat yang luar biasa dari 3000 Burning Flame. Kakak Xiao, apakah petunjuk saya sepadan dengan jaminan Anda? Xin Lan tersenyum licik dan mengajukan pertanyaan kepadanya saat dia melihat panas di mata Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan terangkat, busur itu perlahan melebar. Sesaat kemudian, dia tertawa keras dan mengangguk. Iya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.